Nduk, Li, tembi bakal ono wae ya. Kali ilang gedunge, pasar ilang kumandane. Ukara iku kang kaemut ulinge simbah. Mbah, ustu muka wancine. Gilape donya gawe laline menungso. Ngaku golek bener-bener, dene malah keblinger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, mugi kawilujengan berkah dalam Gusti tansah kajiwa kasaliro dateng panjenengan sedaya dalasan kula. Kembali lagi ke channel kita Lost Dolan jajan kulineran. Saat ini Lost Dolan sedang berada di kawasan Malioboro dan akan menuju wisata belanjanya Malioboro, lebih tepatnya Teras Malioboro. Teras Malioboro ada dua lokasi ya dulur. Kali ini kita akan ke Teras Malioboro 1. Jika dulur ingin melihat Teras Malioboro 2, tonton aja video kami ketika mereview Teras Malioboro 2. Link video ada di deskripsi ya dulur. Teras Malioboro merupakan hasil penataan dari area belanja yang mulanya berlokasi di sepanjang Jalan Malioboro. Penataan sekaligus pembangunan Teras Malioboro ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi Jalan Malioboro sebagai kawasan untuk pejalan kaki. Teras Malioboro 1 berlokasi di gedung X Bioskop Indra, tepat berada di seberang Pasar Beringharjo. Video ini kami ambil pada hari Minggu, tanggal 13 April 2025. Mari kita lihat kondisi terbaru Teras Malioboro 1. Terus ikuti perjalanan kami sampai akhir ya dulur. Nah, kebetulan ini di depan pintu masuk Teras Malioboro terdapat petugas yang sedang menjaga kawasan Malioboro. Petugas keamanan Malioboro sering disebut dengan Jogoboro, yang memiliki karakteristik unik dan menarik dengan seragam menyerupai prajurit kerajaan. Dengan penampilannya yang menarik, banyak pengunjung yang akhirnya tertarik untuk berfoto bersama. Jadi, jika dulur ke Malioboro dan melihat para Jogoboro ini, jangan sungkan untuk bertegur sapa dengan beliau karena mereka sangat ramah dan siap membantu saat kita menemui kesulitan di Malioboro. Nah, ini kita sedang memasuki area kawasan Teras Malioboro 1. Teras Malioboro 1 memiliki 3 gedung, dengan gedung utama menghadap ke timur yang terdiri dari 3 lantai, kemudian 2 gedung lainnya terdiri dari 2 lantai. Di luar gedung, kita dapat menemui beberapa ornamen tulisan kutipan kata-kata unik tentang Jogja, dan salah satu kutipan yang banyak dijadikan spot foto yaitu Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Mari kita lanjut untuk memasuki area gedung utama Teras Malioboro. Bagi yang ke Jogja dan sedang mencari oleh-oleh, dulur semua dapat ke tempat ini karena di sini banyak sekali pedagang kaki lima dengan beragam produk yang ditawarkan seperti kaos, daster, busana batik, bahkan sampai sandal, topi, tas, dan beragam jenis souvenir serta kerajinan tangan. Gedung utama Teras Malioboro memiliki 3 lantai yang sudah dilengkapi dengan eskalator dan juga lift. Jadi, sangat nyaman jika dulur semua ingin berbelanja di sini. Jika dilihat-lihat, pedagang di lantai 1 sampai di lantai 3
Produk yang ditawarkan di setiap lantainya hampir sama dan belum tertata. Mungkin ke depannya penataannya bisa dirapikan lagi, misalnya di lantai 1 khusus untuk pedagang pakaian, kemudian di lantai 2 khusus pedagang souvenir, dan seterusnya. Jadi, para pengunjung akan tertarik untuk sampai ke lantai 3. Kalau seperti ini, para pengunjung mengira yang jualan di lantai 2 dan lantai 3 sama saja dengan lantai 1, sehingga tidak tertarik untuk menjajaki semua lantai yang ada di teras Malioboro ini. Oh ya dulur, ini kita sudah sampai di lantai 3 teras Malioboro 1, di mana di lantai 3 ini terdapat sedikit perbedaan dengan lantai 1 dan juga lantai 2. Di lantai 3 ini, dulur semua bisa menemukan pedagang makanan atau oleh-oleh khas dari Jogja, yaitu bakpia. Dan di sini dulur semua bisa mencicipi bakpianya terlebih dahulu sebelum membelinya. Nah, setelah puas berbelanja dan mengelilingi teras Malioboro 1, nanti dulur semua dapat bersantai di area ini dengan nama Amphitheater Beskalan. Area ini lokasinya berada di sebelah utara gedung utama tadi ya dulur. Amphitheater Beskalan menjadi salah satu fasilitas baru yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan pedagang kaki lima dan kegiatan wisata di area teras Malioboro 1, dan salah satu fasilitas yang didesain sebagai tempat untuk kegiatan pertunjukan atau suatu acara, misalnya pertunjukan seni atau kegiatan budaya. Teras Malioboro selalu menghadirkan hiburan bagi para pengunjung dengan pertunjukan musik setiap harinya, dan di area inilah pertunjukan musik digelar. Untuk jadwalnya, hari Sabtu sampai dengan Selasa dan Kamis diisi oleh musik angklung, sedangkan hari Jumat dan Rabu diisi oleh musik akustik. Amphitheater Beskalan teras Malioboro 1 tempatnya luas dan juga estetik. Untuk tempat duduknya juga proper banget buat menikmati sore atau malam hari di Malioboro. Jika kalian beruntung, kalian bisa menikmati sunset di tempat ini. Jika dulur semua merasakan lapar dan haus, tenang aja. Di teras Malioboro 1 ini terdapat banyak sekali pedagang makanan dan minuman yang berlokasi di sebelah amphitheater tadi. Berbagai camilan sampai makanan berat ada di sini. Berbagai minuman pun juga tersedia di sini. Dan tenang aja, harganya masih terjangkau kok. Oh ya, untuk jam operasional teras Malioboro 1 buka setiap hari ya, Senin hingga Minggu. Adapun jam buka pedagang kuliner dengan pedagang produk lainnya agak berbeda. Khusus kuliner buka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 11 malam. Sedangkan para pedagang oleh-oleh atau produk khas Yogyakarta baru buka dari sekitar pukul 8 pagi hingga 11 malam. Bertemakan industrial modern, teras Malioboro 1 adalah tempat berbelanja yang nyaman dan bersih. Selain itu, teras Malioboro 1 menyediakan berbagai macam fasilitas untuk kenyamanan pengunjung. Jika nanti dulur berkunjung ke Malioboro, jangan lupa ya untuk mendatangi teras Malioboro 1 ini. Setelah puas berjalan-jalan dan mereview teras Malioboro 1, mari kita lanjut menengok Jalan Malioboro. Sependapat dengan kita nggak sih lur, kalau Jogja dan Malioboro adalah dua kesatuan yang tidak terpisahkan. Pastinya kalian semua setuju. Tak lengkap rasanya jika singgah ke Jogja namun tidak berkunjung ke Malioboro. Ibarat kata seperti halnya dengan takkan istimewa channel Los Dolan tanpa adanya kehadiran sedulur semua.
Selasar di depan toko yang berada di sepanjang Jalan Malioboro kini semakin rapi. Pedagang kaki lima yang semula berbaris rapi menjajakan dagangannya kini sudah tidak ada lagi. Pro dan kontra terkait hal ini tentu pasti ada. Banyak wisatawan berpendapat dengan dipindahkannya para pedagang kaki lima ini membuat ciri khas Malioboro hilang. Tapi yang perlu digarisbawahi ada loh pedagang yang setuju dengan program ini, bahkan jumlahnya juga tidak sedikit. Hal tersebut dikarenakan para pedagang paham dengan maksud dari ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bahwa pemindahan ini juga bertujuan untuk mengangkat derajat dari pedagang kaki lima tersebut. Mengapa demikian? Pasti jadi pertanyaan dulur semua, bukan? Mengangkat derajat yang dimaksudkan di sini adalah yang semula pedagang kaki lima hanya berjualan di emperan toko atau istilahnya ngemper, kini dibuatkan tempat yang dipusatkan baik di teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2. Hal tersebut tentu juga membuat senang para pedagang, dikarenakan ngarsa dalem juga memperhatikan mereka. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2 sepi? Tentu hal ini wajar ya dulur. Menata sesuatu hal yang baru itu memang tidak mudah. Banyak tantangan yang akan dihadapi dan perlu penyesuaian dari pedagang di tempat barunya. Seperti halnya jika kalian mendapatkan pasangan baru, pasti kalian butuh perkenalan dan juga penyesuaian dengan pasangan baru kalian. Iya kan? Maaf ya dulur, sedikit keluar jalur. Kita kembali ke topik ya. Di sini, Plas Dolan yakin nantinya teras Malioboro 1 dan 2 pasti akan menjadi pusat oleh-oleh dan wisata paling dicari ketika berada di Jogja, tepatnya jika berkunjung ke Malioboro. Mengapa demikian? Dikarenakan di era digital ini banyak konten kreator yang sudah mengenalkan teras Malioboro. Dengan semakin dikenalnya teras Malioboro, tentu akan berdampak baik yang membuat para wisatawan mengetahui dan penasaran untuk mengunjungi teras Malioboro ketika berada di Jogja. Lancar-lancar rezekinya kangge sedaya pedagang di teras Malioboro. Semoga konten Los Dolan kali ini bisa membantu mengenalkan teras Malioboro kepada para wisatawan. Syukur-syukur konten kita jadi rupiah dan alhamdulillah jika jadi amal jariah. Sampai di sini dulu ya dulur video Los Dolan kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk like video ini dan juga komen rekomendasi tempat dolan, tempat jajan, serta subscribe channel YouTube kami agar kami tetap bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.